kalau kita melihat peluang, peluangnya gede, Pak Pak Demol ini Ya, ya, akan menjadi mungkin akan menjadi lawan berat bagi Pak Ridwan Kamil meskipun Pak Ridwan Kamil cukup bisa membawa Golkar berjaya juga di ya, Jawa Barat kan. ya. Kemudian tentu saja ada Pak Saiful Huda yang kemarin Hmm, mendeklarasikan dari PKB ya. PKB cukup sukses lah untuk apa ya. di Jawa Barat ini. Eh, nah, ada PKS juga, ada PKS itu ada Kang Haru Suwandaru, Hmm. Ketua PKS Jawa Barat itu bisa juga diperhitungkan. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur Jawa Barat untuk periode 2024-2029. Nah, saat ini untuk mendapatkan gambaran dinamikanya sudah sampai mana, saya sudah bersama dengan seorang wartawan, yaitu Pak Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Apa kabar Pak Adi? Baik sekali, Pak Bambang. Terima kasih sudah Eh, diundang. Iya, ternyata Pak Adi ini kuliahnya di Jogja, menyelesaikan S1 Hubungan Internasional di Visipol UGM, kemudian berkarir di bidang jurnalistik dan saat ini ditugaskan sebagai pemimpin redaksi Tribun Jabar. Tapi supaya lebih lengkap mungkin Pak Adi bisa bercerita singkat mengenai perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo Ya, silakan Pak Adi. oke, terima kasih Pak. Saya pertama kali menjadi reporter itu tahun 99, Pak. 99 Ya, begitu saya selesai kuliah, saya melamar di Harian Surya. Saya sebagai reporter dan 2024 saya menjadi reporter sekaligus Kepala Biro Malang. hmm, Baru setahun kemudian saya menjadi redaktur. Waktu itu redaktur pertama itu saya redaktur kota, Pak, ya, Kota Surabaya. hmm, Kemudian saya tahun 2007 sempat menjadi, kalau istilah kami itu di sini Banpur, Pak, bantuan tempur hmm. di kompas.com sebelum untuk mempersiapkan Reborn 2008. Saya bergabung 2007 ke sana. Nah, belum sampai setahun saya kembali lagi ke kampung halaman di Harian Surya dan 2010 saya itu menjadi wakil repel. Saya eh, promosi menjadi wakil repel. Kemudian pernah menjadi koordinator liputan, pernah menjadi eh, manajer produksi ya. Kemudian 2017 kami membentuk Tribun Jatim. Nah, saya Hmm. menjadi manajer di sana. Kemudian saya 2020 waktu pandemi itu saya bergabung dengan Tribun Jabar. Ya, bagian dari Tour of Duty aja, Pak. Itu Baik, riwayat singkatnya. Tribun Jabar,
ya Tribun Jabar itu ada edisi cetaknya atau Ada Pak, edisi, hanya edisi digital? cetak Pak. Ada. Ya, Ya. edisi cetak masih Nah, ada. Kalau dulu tahun 2000, waktu awal terbitnya ya, itu masih dengan brand Metro Bandung. Ya, wilayah ya, edarnya juga tentu saja hanya di Bandung Raya. Kemudian tahun 2005 berubah menjadi Tribun Jabar dengan wilayah edar seluruh Jawa Barat kecuali Bodetabek. itu bagaimana situasinya edisi cetak sekarang? Edisi cetak ya kami masih menghasilkan Pak secara meskipun oplahnya juga pasti berkurang kan dari tahun ke tahun juga pasti berkurang tapi kami masih punya pembaca loyal Ya, terutama di pemerintahan kami masih ada ya, ya dan itu ya, kami masih punya revenue dari situ sehingga ya, ya memang belum tahu sih kapan, sampai kapan kita kapan kan masih bisa mengelola edisi cetak. ya. Dulu saya pernah melihat ya dari luar, Tribun itu dijadikan apa, satu paket dengan apa, mungkin karena Kompas kemudian jadi paket promosi dari eh, toko buku Gramedia kalau tidak salah. Itu masih apa enggak sampai sekarang? Kalau sekarang kayaknya sudah enggak Pak, sudah enggak. Sudah enggak Kami ya? ya sudah mungkin secara bisnis juga tidak terlalu bagus juga untuk kayak gitu. Nah, baik. Eh, Sekarang kita masuk ke materi pilkada ya, terutama Iya Pak. Pilgub Jawa Barat. Nah, eh, mungkin sekarang sudah mulai ramai kalau kita baca itu kan kasus bukan kasus artinya fenomena Ridwan Kamil yang mau jadi gubernur DKI tapi ternyata beliau juga diberi tugas untuk nyalon di Jawa Barat gitu ya kemudian yang lain-lain juga sudah mulai muncul ada calon dari Gerindra katanya Pak Iwan maju dan sebagainya. Nah, mungkin yang lebih jelas Pak Adi bisa bercerita lengkapnya. Ya mungkin kalau lengkap juga enggak juga ya Pak karena memang di Jawa Barat ini sebetulnya hanya beberapa ada sedikit nama yang muncul Pak sebenarnya Pak yang Ya, kalau saya melihatnya berpeluang besar dan dari sisi peluang dan keseriusannya. Kalau saya melihat pertama ya tentu saja figur Pak Ridwan Kamil, mantan gubernur satu periode, ya masih bisa di periode kedua dan peluangnya Pak Ridwan Kamil ini sangat besar. Tapi dalam beberapa wawancara sebelumnya kan ada beberapa pilihan dulu selain kembali ke Jabar juga ya, seperti disebut tadi Pak ke DKI ya Pak ya. ya, Karena DKI akan menjadi sangat penting bagi Pak Ridwan Kamil itu untuk kalau misalnya mau melompat ke ya, election ya presidential election di ya, 2029 itu akan sangat strategis posisi kalau misalnya sukses di DKI itu. ya, Tetapi sebenarnya tantangan buat Kang Emil juga di Jabar itu juga tidak kalah besar karena mempertahankan program-program yang sudah diluncurkan di periode yang lalu dan eh, cukup banyak sih program-program yang eh, moncer gitu ya kalau istilah Jawanya moncer di Jawa Barat sehingga itu patut juga dipertahankan supaya tidak terjadi seperti Bandung Pak ketika hmm, Kang Emil menjadi wali kota kemudian ketika beliau naik menjadi gubernur nah warisannya ini tidak berlanjut itu kan sayang juga
sementara Ya. sebenarnya program-program bagus. Nah, selain Kang Emil juga tentu saja ada muncul nama Deddy Mulyadi. Hmm. Ya, dulu politisi Golkar, sekarang ke Ya. Gerindra setelah tidak setelah pasca beliau menjadi apa namanya tidak lagi menjabat wal Bupati Purwakarta kan sebelumnya kan. Jadi Ya. kemudian beliau tahun tahun lalu eh, bergabung ke Gerindra dan kalau kita melihat peluang Kang Demul ini kami di sini menyebutnya Demul, jadi Mulyadi. Ya. Eh, peluangnya cukup besar karena dia di sini dia kan nyalon di DPR RI ya, dari Dapil Ya. Jabar 7. Eh, suaranya dia termasuk yang paling gede, suara mendapat suara paling Ya. gede yaitu 375.000, cukup gede. Jadi nggak sehingga setelah menurut saya peluangnya juga nggak kalah besar daripada kalau dibanding Ridwan Kamil. Ya. Kemudian apalagi eh, pasti menyangkut Pak Prabowo nih. Pak Prabowo kan Ya. berjaya di Pilpres itu. Mau tidak mau harus kita Ya. akui seperti itu. Pasti nanti Tapi kalau Pak Iwan gimana, Pak? Pak Iwan kinerja di pileknya tidak bagus menurut saya. Kan Oh, sama-sama Gerindra Pak ya. ya, Kalau ya sama betul. Deddy Mulyadi sama-sama Gerindra, nah tapi tergantung juga kita kan nggak tahu kan Ya. dinamika di partai seperti apa kita juga nggak tahu nanti. Ya. Apa kata ketua umum kan pasti gitu. Kalau kita Ya. nanti kembalikan ke partai, tapi kalau kita melihat peluang, peluangnya gede Pak Pak Demul ini Ya. Ya. akan menjadi mungkin akan menjadi lawan berat bagi Pak Ridwan Kamil meskipun Pak Ridwan Kamil cukup bisa membawa Golkar berjaya juga di Ya. Jawa Barat kan. Ya. Kemudian tentu saja ada Pak Saiful Huda yang kemarin Hmm. mendeklarasikan dari PKB ya. PKB cukup sukses lah untuk apa Ya. di Jawa Barat ini. Eh, hitungan sementara di kami itu PKB kan mendapatkan 15 kursi di DPRD Jawa Barat ya, meningkat Ya. dari sebelumnya 12. Saya kira ini juga tidak bisa diremehkan kekuatan Ya. PKB. Nah, ada PKS juga, ada PKS itu ada Kang Haru Suwandaru, Hmm. Ketua PKS Jawa Barat itu bisa juga diperhitungkan. Nama lain yang muncul itu juga ada Pak UU Ruzanul Ulum, Pak UU, Hmm. mantan wakil gubernur Jawa Barat itu cukup kuat. Meskipun kita nggak mungkin P3 tidak terlalu bagus di ini ya, tapi ya namanya politik kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Kita hanya melihat nama-nama yang muncul dan yang pernah menyatakan Ya. ingin ingin berlaga di 2024 itu seperti itu. Ya. Ya, yang menarik calon kuatnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Deddy Mulyadi. Iya. Eh, yang satu koalisi di Pilpres. Jadi kan suaranya Pak Prabowo bisa terpecah kalau nanti maju sendiri-sendiri. Mungkin kalau koalisi ya selesai Pak di pilkada Pak. Ya, Tapi maka itu. eh, tapi kita nggak tahu ya apakah kemudian apa namanya Pak Ridwan Kamil akan kembali lagi di sini. Kalau kalau Pak Ridwan Kamil misalnya memilih ke DKI, maka di Jawa Barat tidak ada incumbent sehingga itu akan lebih seru dan Hmm. peluang Pak Demul akan lebih besar lagi gitu. Tapi Pak Ridwan Kamil tidak pernah mengemukakan bahwa dia misalnya apa
cenderung menjadi menteri atau seperti apa gitu? Kalau saya melihat Pak, posisi menteri untuk sosok seperti ini, Pak Ridwan Kamil ini nggak terlalu cocok ya. Ini kan Oh, mungkin kalau saya melihat mungkin ini sosok alfa gitu ya. Kalau iya menteri iya, belum 5 tahun dipecat mau gimana Pak? ya betul. Ya penting kan Nah, tetap gubernur kepala daerah. Itu saya iya. kira lebih Nah, lebih cocok untuk apa namanya orang yang banyak ide seperti Pak Ridwan Kamil ini. iya, pertanyaannya begini, memang betul bahwa ada tren bahwa calon-calon presiden itu berasal dari gubernur. Yang kemarin aja ada dua gubernur yang maju. Ya, Tapi pertanyaannya kalau posisi Jakarta dianggap strategis, itu kan apakah tidak lebih strategis Jawa Barat yang penduduknya lebih besar? Jadi kemungkinan dapat suaranya daripada Jakarta lebih besar di Jawa Barat. ya secara pemberitaan Pak ya mungkin kalau Hmm, saya akan melihatnya ya, dari ya, sisi jurnalistik ya produk-produk jurnalistik saya kira ya, akan apa namanya popularitas itu akan ya, lebih gampang dicapai ketika itu ada di Jakarta gitu ya. ya, 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 ya. Ya Jadi, buktinya Mas eh, Anies saja nggak surut itu popularitasnya setelah setelah turun dari gubernur. ya, ya. Dan saya kira tetap aja ini nanti gubernur-gubernur di Jawa itu, kemarin kan Jawa Tengah muncul, Ya, DKI, ya, Jawa Timur juga ada kemungkinan dan ya, ya. Jawa Barat ada kemungkinan. Nah tadi pertanyaannya bahwa banyak hal yang apa harus dilakukan apa Pak Emil kalau dari sudut kepentingan masyarakat itu ya kira-kira. Pak Emil kan Ya. punya pertimbangannya sendiri. Nah kira-kira apa saja itu yang menjadikan apa masyarakat itu memberi apresiasi terhadap kinerja eh, Pak Emil. Ya, kalau yang gampang dilihat, Pak, yang gampang dilihat itu adalah Kang Emil cukup mampu mengawal Jawa Barat dan saya kira mungkin juaranya kali ya, Kang Emil itu. Ya. Ketika selama 3 tahun COVID, Pak, Hmm. selama 3 tahun COVID, Kang Emil cukup apa namanya bagus ketika mengawal mengawal apa namanya mengawal Jawa Barat. Jadi menjadi komandan eh, pe- penanggulangan COVID di Jawa Barat ini. Banyak juga terobosan, bahkan misalnya Kang Emil itu mencari vaksin sendiri ke luar negeri gitu Pak. Lewat kontak-kontaknya lewat kontak-kontak pribadinya di sana bisa mendapatkan vaksin secara lebih cepat. Bahkan eh, terus ketika mengatasi kelangkaan oksigen itu eh, terlihat sekali apa namanya kerjanya di situ dan itu akan saya kira berdampak cukup kuat ketika apa namanya masa setelah setelah pandemi di Jawa Barat dan salah satu juga yang membuat Kang Emil eh, apa namanya populer saya kira ya di apa di media sosial dia punya Hmm. apa namanya Instagram dengan follower yang belasan juta gitu. Saya kira itu juga Hmm. juga punya sumbangan yang tidak kecil karena memang hampir setiap hari ada posting yang menarik sehingga selalu dibicarakan itu. Nggak banyak juga saya kira pemimpin yang seperti itu gitu. Yang selalu punya ide untuk posting baik yang serius maupun yang receh gitu. Saya kira mungkin pengetahuan Kang Emil tentang minat minat netizen itu cukup 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 berdampak juga ke popularitasnya gitu. Kalau
kalau dari segi kultur ya, misalnya begini supaya gampang membacanya. Kalau di Jawa Timur itu kan faktor agama itu kan besar sekali. Kemudian di Jawa Tengah itu nasionalisnya besar sekali. Nah, untuk memahami Jawa Barat itu kira-kira kultur apa yang berpengaruh sehingga nanti bisa dibaca arahnya dukungan itu kemana. Saya belum bisa memberikan jawaban yang lebih tepat ya Pak, karena saya juga belum Ya, lama juga ya, di tanah Sunda ini kan. ya, Nah, tetapi kalau menurut saya soal etnisitas ya, tentang ya, kesundaan itu cukup apa namanya cukup berpengaruh dan agama saya kira Pak, ya, etnisitas dan agama. Saya kira itu dua faktor yang perlu dipertimbangkan. Sayangnya selama ini tidak banyak tokoh Sunda yang sampai ke pucuk ke apa namanya sampai bertarung di tingkat nasional gitu ya. ya. Sebenarnya banyak tokoh bagus di Sunda ini dari Sunda. Terutama Ya, dari misal jadi dari militer ya. Dari militer ya, ya. kita tahu lah bahwa hampir semua pemimpin militer itu eh, pernah digembleng di Kodam Siliwangi. Hmm. Tapi sayangnya selalu orang-orang Jawa terus yang yang berlaga di Pilpres itu gitu. Nah, kalau ke depan masalah-masalah Jawa Barat yang apa ya, yang diharapkan oleh masyarakat dipenuhi dulu, diprioritaskan gitu apa, Pak? eh Tentu saja tetap ekonomi Pak ya. Di sini tetap ekonomi. Eh, itu akan menjadi program. Saya kira itu akan menjadi program pokok setiap pemimpin yang akan program utama setiap pemimpin yang akan berlaga di Jawa Barat itu. Karena itu sangat penting. Banyak ada beberapa apa namanya kalau kita melihat PAD di beberapa kota kabupaten itu sangat kecil. Eh, di Kuningan misalnya itu PAD-nya cukup kecil padahal potensinya seharusnya besar di sana gitu. Tetapi mengapa itu eh, PAD-nya sangat kecil? Karena mungkin pengelolaan di sana tidak terlalu bagus. Kemudian eh, pendidikan, Pak. Pendidikan terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah itu saya kira itu banyak juga dan menjadi masalah dan beberapa kali disoroti oleh pengamat pendidikan, aktivis pendidikan di Jawa Barat. Jadi bagaimana eh, kurangnya jumlah jumlah sekolah gitu, misalnya seperti itu. Kemudian ada masalah lagi, nah ini yang selalu bikin pusing itu sampah, Pak. Soal Hmm, sampah ini, terutama di Bandung Raya ya, sampah ini eh, ada tempat pembuangan sampah bersama TPA Sari Mukti namanya itu sekarang sudah sampai pada tingkat yang seharusnya tidak diisi lagi gitu. Karena hmm, sudah overload dan sayangnya tempat penggantinya belum selesai dibangun. ya, Nah, sampah ini ternyata kemarin tidak hanya soal overload, tetapi kemarin ya, ketika kemarau panjang terbakar Pak itu ya, sampah di Sarimukti itu terbakar selama berbulan-bulan dan ternyata juga ada kasus kebakaran tempat sampah juga di beberapa kabupaten dan itu bisa jadi tahun depan kalau itu belum teratasi akan terulang lagi ya, semacam itu. Dan itu ya, memusingkan karena sampah itu langsung berdampak ketika nggak terangkut ya pasti besoknya kita sudah terganggu di lingkungan ya, warga masing-masing. Kemudian kalau boleh dijabarkan adalah bencana alam, Pak. Jawa Barat ini tempatnya bencana alam, ya sorry to say gitu. Karena memang seperti itu. Dan yang terakhir kemarin itu ada di Kabupaten Bandung Barat itu ada pergeseran tanah, Pak. hmm, Pergeseran tanah yang ya
kemudian membuat puluhan orang rumah itu nggak bisa ditempati lagi karena sudah habis karena tanahnya bergeser. Ya, Nah, ya, belum lagi longsor macam-macam gitu. Seperti itu. Nah, kemarin ada yang menarik itu ketika jadi Kang Emil itu punya program yang namanya Jabar Quick Response, Pak. Dia merekrut orang-orang di luar ASN untuk menjadi timnya, tim Jabar Quick Response. Tetapi kemudian ketika diganti PJ Pak Bey Mahmudin, hmm, eh, apa namanya tim ini dibubarkan karena hmm, Pak Bey kepingin eh, yang bekerja yang apa namanya pemerintah itu mengoptimalkan dulu ASN. Jangan, maksudnya jangan buang-buang anggaran untuk merekrut orang ya. lain. Sementara ASN-nya yang di bidang itu belum optimal. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar, atas berbagai informasinya. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat khususnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti lebih lanjut perkembangannya. Nanti kita komunikasi lagi dengan Pak Adi. Ya, sama-sama Pak Bambang. Terima kasih. Ya, Semoga jawaban saya sedikit banyak bisa membantu memberikan gambaran terhadap eh, ya. suasana di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum Sama-sama Pak Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi